Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat selalu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung campuran. Apa itu operasi hitung campuran? Dulu kalian sebelum di kelas 6, di kelas bawah, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5, kalian sudah pernah mempelajari yang namanya penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkurangan. Nah, yang dinamakan operasi hitung campuran itu, kalian perlu mengerjakan 2 operasi, 3 operasi, atau 4 operasi secara bersamaan. Terus langkah apa saja yang kamu harus perhatikan di sini? Kita simak bersama-sama. Dalam operasi hitung campuran, yang perlu kamu perhatikan untuk pertama kali adalah tandanya. Itu misal kita ambil contoh. 2 dikalikan 5 dikurangi 6 ditambah 4 dibagi 2. Hasilnya, kalau kita hitung biasa, tidak menggunakan aturan hitung campuran, kamu bisa 2 kalikan 5 adalah 10. Lalu 10 ini dikurangi dengan 6. Lalu ditambahkan 4 dibagi 2. 10 dikurangi 6 adalah 4. 4 ditambahkan 4 dibagi 2. 4 ditambah 4 adalah 8 dibagi 2. Sama dengan hasilnya adalah 4. Ini tanpa menggunakan aturan hitung campuran. Yang cara ini pertama ini tanpa menggunakan aturan hitung campuran. Lalu bagaimana yang menggunakan aturan hitung campuran? Kita ambil saja soalnya sama. 2 dikali 5 dikurang 6 ditambah 4 dibagi 2. Kalau kita menggunakan aturan hitung campuran, yang perlu kamu perhatikan adalah tandanya dulu. Tanda perkalian dan pembagian itu didahulukan. Ya, tanda perkalian dan pembagian harus didahulukan. Di sini ada 2 kali 5, dikalikan dulu hasilnya berapa? 10. Dikurang 6 ditambah 4. Pembagiannya 4 dibagi 2. Hasilnya berapa? 2. Berarti ini tadi ditambah 2. Karena hasil dari pembagian 4 dibagi 2. Berarti yang didahulukan adalah ini dan ini. Oke. Lanjut. Baru kita kurangi dan jumlahkan. 10 dikurangi 6 adalah 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Hasilnya beda. Ini yang menggunakan aturan hitung campuran. Nah, seperti ini. Jadi, dalam operasi hitung campuran itu tanda sangat berpengaruh. Ya. Bisa kita ambil kesimpulan. Perkalian dan pembagian itu kedudukannya sama. Bagaimana maksudnya perkalian dan pembagian itu kedudukannya sama? Kedudukannya sama itu bisa dikerjakan lebih dulu, harus dikerjakan lebih dulu apabila perkalian dan pembagian itu dalam satu operasi hitung bertemu. Ya, misalnya 4 dikali 2 dibagi 2.
Nah, dari perkalian dan pembagian ini yang harus didahulukan yang mana? Karena pembagian dan perkalian itu kedudukannya sama, maka kamu kerjakan dari yang sebelah kiri dulu. Dari yang sebelah kiri dulu. Jadi 4 dikalikan 2 dulu sama dengan 8, terus baru dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Kalau soalnya gini, 6 dibagi 2 dikalikan 3. Hasilnya berapa? Jangan terpancang oleh perkalian harus didahulukan. Jangan berasumsi kalau perkalian itu harus didahulukan. Karena apa? Kalau pembagian dan perkalian dalam satu operasi hitung seperti ini, maka yang kamu dulukan adalah dari yang sebelah kiri. Ingat, pembagian dan perkalian kedudukannya sama. Jadi, boleh perkalian dulu yang dikerjakan atau pembagian dulu yang dikerjakan asalkan dari sebelah kiri. Berarti ini 6 dibagi 2 adalah 3, dikalikan 3. Hasilnya adalah 9. Gitu ya. Lalu untuk penjumlahan dan pengurangan. Kedudukannya juga sama. Penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sama. Seperti perkalian dan pembagian. Jika penjumlahan ada di depan, misal 6 ditambah 2 dikurangi 3. Karena ini kedudukannya sama, jumlahkan dulu yang dari kiri. Kerjakan dulu yang dari kiri, berarti 6 ditambah 2. Hasilnya adalah 8. 8 baru dikurangi dengan 3. Hasilnya 5. Lalu misal yang pengurangan ada di depan. 10 dikurangi 4 ditambah 2. Kerjakan dari yang paling kiri. 10 dikurangi 4 adalah 6, baru ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 8. Sampai sini paham ya? Lalu bagaimana jika penjumlahan bertemu dengan pembagian? Nah, penjumlahan bertemu dengan pembagian. Misalnya contoh seperti ini. 56 ditambah 40 dibagi 10. Hasilnya berapa? Kalau penjumlahan bertemu dengan pembagian, penjumlahan bertemu dengan perkalian, yang harus didahulukan adalah pembagian dan perkalian dulu. Berarti dari sini yang harus kita dahulukan adalah 4 dibagi 10. 56-nya tulis dulu. 56 ditambah 4 dibagi 10 berapa? 4. Berarti 56 ditambah 4 hasilnya adalah 60. Misalnya pengurangan bertemu dengan perkalian. 56 dikurangi 6 dikalikan 2. Yang harus didahulukan adalah perkalian. Nah, boleh kamu kurung seperti ini untuk sebagai tanda jika operasi hitung itu harus didahulukan. Berarti 56-nya tulis dulu, baru dikurangi 6 dikalikan 2 adalah 12. Berarti 56 dikurangi 12 adalah 44. Seperti itu. Selanjutnya, jika kalian menemukan operasi hitung campuran tapi dengan bilangan pecahan, seperti apa cara mengerjakannya? Misalnya contoh 5/4 ditambah 3 2/25 dikalikan dengan 2. Hasilnya berapa? Ini kamu jadikan bilangan pecahan biasa dulu. Nah, berarti 5/4 ditambah 3 kali 25 adalah 75.
75 ditambah 2 berarti 77 per 25 dikalikan 2. Nanti yang harus didahulukan yang mana? Nah, yang harus didahulukan adalah perkaliannya dulu. Ya, karena di sini ada perkalian dan penjumlahan. Jadi yang harus didahulukan adalah perkaliannya dulu. Oke, berarti 5/4 ditambah ini berapa? 2 itu sama dengan 2/1. Nah, 2 itu kalau dijadikan bilangan pecahan adalah 2/1. Oke, kita langsung kalikan 77 dikalikan 2 adalah 154. 25 dikalikan 1 adalah 25. Nah, ini baru kita jumlahkan. Kalau dijumlahkan, penyebutnya harus sama. Di sini ada penyebut 4 dan penyebut 25. Kita jadikan penyebut berapa? Kita jadikan penyebut 100. 4 dikalikan 25 adalah 100. Berarti ini 100, ini juga 100. Baru kita ubah yang atasnya. 4 tadi biar jadi 100 dikalikan berapa? Dikalikan 25. Berarti 5 dikalikan dengan 25. Hasilnya adalah 125. Terus 4 dikalikan 25 tadi biar jadi 100. Berarti 4 dikalikan 154. Hasilnya berapa? 4 dikalikan 154 adalah 616. Baru kita jumlahkan. 125 ditambahkan dengan 616. Hasilnya berapa? Yaitu 741/100. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Nah, kita lihat. 700, ini kita ambil ratusannya aja. 700 dibagi 100 berapa dapatnya? Tuh, 7. Sisanya berapa? 41/100. Ini hasilnya. Gitu ya. Lalu bagaimana jika pecahannya itu berbentuk bilangan desimal atau bisa juga bilangan persen? Bilangan desimal itu bilangan yang 0, misalnya 0,25. Ini kalau dijadikan pecahan, kamu lihat berapa angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma, ini berarti per 100. Ya. Terus atasnya berapa? 25. Misal 0,5. Kalau jadikan pecahan biasa, hasilnya berapa? Kamu lihat berapa angka di belakang koma. Kalau 1 angka di belakang koma, dia adalah per 10. Berarti 5/10. Misal 0,625. Kalau dijadikan pecahan biasa, kamu lihat berapa angka di belakang koma. Kalau ada 3 berarti per 1000. Atasnya berapa? 625. Ini kalau bentuknya adalah pecahan desimal. Kalau bentuknya persen, misalnya 125%. Ini berapa bentuk pecahannya? Ya, persen itu adalah per 100. Berarti atasnya adalah 125. Jadi 125% itu sama dengan 125/100. Misal 15%. Nah, persen itu per 100. Berarti 15/100. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah pembulatan bilangan. Yang pertama kita akan bahas adalah pembulatan kesatuan terdekat. Dalam pembulatan kesatuan terdekat, apabila kamu akan membulatkan bilangan kesatuan terdekat, yang pertama kali kamu perhatikan adalah angka tempat persepuluhan. Apa itu angka tempat persepuluhan? Nah, tempat persepuluhan itu biasanya dalam bentuk koma.
Misalnya 0,5. Nah, yang di belakang koma ini adalah tempat persepuluhan. Nah, kalau yang di belakang koma ini angka 5 atau lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Kalau yang di belakang koma angka 5 atau lebih dari 5, itu pembulatannya ke atas. Dibulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5, pembulatannya di bawah atau ke bawah. Dibulatkan ke bawah. Contohnya, ini tadi 0,5. Nah, kamu lihat tempat persepuluhannya ini berapa? Kalau 5 berarti dia dibulatkan ke atas. Berarti 0,5 itu kalau dibulatkan adalah 1. Kalau misal 0,3. Nah, tempat persepuluhannya ini adalah 3. 3 adalah kurang dari 5. Berarti ini dibulatkan ke bawah. Nilainya berapa? 0. Ya, kenapa 0? Karena dia dibulatkan ke bawah. Misalnya 1,2. Nah, ini kalau dibulatkan berapa? Karena 2 ini adalah angka di bawah 5, berarti dia dibulatkan menjadi 1. Misal 1,7. Nah, 7 ini lebih dari 5, berarti dia dibulatkan ke atas. Berapa hasilnya? 2. Dibulatkan ke atas itu maksudnya ditambah 1. Berarti kan kalau ini diumpamakan dibulatkan ke atas jadi 1, berarti 1, ndak lagi koma, karena ini dibulatkan menjadi bilangan bulat, bukan bilangan desimal lagi. Jadi 1 ditambah 1 adalah 2. Tadi karena 2 ini di bawah dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Ini malah jadi 0. Berarti 1 ditambahkan 0 hasilnya adalah 1. Gitu. Yang selanjutnya adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Kalau dalam pembulatan itu tetap ya, kalau yang belakang itu lebih dari 5, itu dibulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Misalnya, yang perlu kamu perhatikan dalam pembulatan ke puluhan terdekat adalah angka satuannya. Misalnya gini, 54. Nah, angka satuannya yang mana? 4 ini adalah angka satuan, 5 ini adalah angka puluhan. Kalau dia disuruh membulatkan ke puluhan terdekat, kalau ke puluhan terdekat berarti yang kamu perhatikan adalah angka yang belakang atau angka satuannya. Nah, 4 ini adalah angka satuan, ya. 4 kurang dari 5, berarti dia dibulatkan kemana? Ke bawah. Berarti hasilnya adalah 50. Misalnya 76. Nah, dibulatkan ke puluhan terdekat ya. Tetap kamu lihat satuannya. Kalau satuannya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Kalau lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Karena 6 ini adalah bilangan yang lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Jadi berapa? Jadi 80. Kenapa 80? Karena ini 6 ini dibulatkan ke atas jadi 10. 7 ditambah 10 adalah 80. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah pembulatan ke ratusan terdekat. Kalau ke ratusan terdekat, itu yang perlu kamu perhatikan adalah angka puluhannya. Misalnya 125. Nah, kalau dibulatkan ke ratusan terdekat, berarti yang kamu lihat adalah angka puluhannya. Di sini yang mana angka puluhan? 5 ini satuan, 2 puluhan, 1
ratusan. Berarti yang kamu perhatikan adalah angka 2 karena dia adalah puluhan. 2 kurang dari 5, berarti ini dibulatkan ke bawah. Jadi berapa? 100. Lagi, misalnya 767. Ini dibulatkan ke ratusan terdekat jadi berapa? Kamu lihat angka puluhannya. Nah, ini lebih dari 5. Berarti dibulatkan ke atas. Jadi berapa? Jadi 800. Gitu ya. Baiklah, yang selanjutnya adalah pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, ke ribuan terdekat. Kalau tadi ratusan yang diperhatikan adalah puluhan, kalau ke ribuan berarti yang diperhatikan adalah ratusannya. Bilangan yang menempati angka ratusan. Misalnya 1030. Ini kalau dibulatkan berapa? Kamu lihat angka ratusannya yang mana? Yang ini 0. Nah, berarti kalau dibulatkan ke bawah karena 0 ini kurang dari 5. Berarti dia nilainya adalah 1000. Selanjutnya, contoh selanjutnya 2751. Nah, angka ratusannya adalah 7. 7 lebih dari 5, berarti dia dibulatkan ke atas. Jadi berapa nilainya? Jadi 3000. Mudah kan? Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang penaksiran hasil operasi hitung. Jadi yang dinamakan penaksiran itu tadi adalah pembulatan. Tadi kan kita sudah belajar tentang pembulatan, sekarang dari pembulatan kita masukkan ke dalam operasi hitung. Operasi hitung tadi yang penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian tadi. Ya, kita langsung ambil contoh ya. Menaksirkan hasil penjumlahan. Ini kita bahas yang penjumlahan dulu. Misalnya contoh 4832 ditambah dengan 1473. Ditambahkan. Kalau dalam penaksiran atau menafsirkan, kita harus melakukan pembulatan terlebih dahulu. Ini kan angkanya ribuan ya, terdiri dari angka ribuan. Kalau ribuan berarti yang kita bulatkan adalah pembulatan ke ribuan. Yang diperhatikan adalah angka ratusan. Oke, angka ratusannya di sini adalah 8. 8 lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas. Ini jadi berapa nilainya? Jadi 5000. Ini jadi 5000. Lalu yang bawah ini jadi berapa, Bu? Kita lihat ratusannya. 4 kurang dari 5, berarti dia dibulatkan ke bawah. Berarti jadi nilainya berapa ini? 1000. Nah, ini kita tinggal jumlahkan. 5000 tambah 1000 adalah 6000. Gitu ya. Yang selanjutnya pengurangan. Atau gini dulu, penjumlahan tapi dibulatkan ke ratusan terdekat. Nah, ke ratusan terdekat. Misalnya contoh, sama aja ya soalnya ya. 4832 ditambah 1473. Ini dibulatkan ke ratusan. Ini tadi ribuan ya. Kalau ini dibulatkan ke ratusan. Kalau dibulatkan ke ratusan, yang harus kamu lihat apa? Adalah angka puluhannya. Nah, piye ku carane? Kalau ini 3, angka puluhannya yang menempati angka puluhan adalah 3, berarti dia kan kurang dari 5. Dia dibulatkan ke bawah. Jadi berapa? 4800. Selanjutnya, yang ini angka puluhannya adalah 7, dia lebih dari 5. Berarti nilainya adalah 1500. Kenapa, Bu, 1500? Kan ini 7. Iya, 73. Ini kan 70 kan? Nah, ini kalau dibulatkan kan ke atas. Jadi nilainya adalah 100. 73 ini nilainya adalah 100. Jadi 100 tambah 4 berapa? 500. Yang ini tadi juga gitu. 32 ini dibulatkan, ini kan kurang dari 50 ya.
Berarti ini dibulatkan ke bawah, jadi ini 0. Hasilnya 0. Jadi tinggal 800. Oke, kita jumlahkan dulu. 4.800 ditambah 1.500. Hasilnya adalah 6.300. Untuk yang pengurangan, perkalian, dan pembagian caranya sama. Jadi kalian harus melakukan pembulatan dulu, entah itu ke ribuan, ke ratusan terdekat, ke puluhan terdekat, atau ke satuan terdekat. Itu kamu harus bulatkan dulu ya, baru nanti dijumlahkan, dikurangkan, atau dikalikan, atau dibagi gitu. Jadi asalkan kamu harus melakukan pembulatan terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai, mulai dari operasi hitung campuran sampai ke pembulatan bilangan. Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar ya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan badan kalian. Karena kita belum bisa tatap muka, maka pembelajaran cukup kita lakukan melalui daring atau dalam jaringan online, melalui video YouTube, baik itu Zoom yang biasanya, WA, dan kalian harus tetap mengerjakan tugas-tugas dari gurumu untuk menambah nilai. Bu Rahma, cukup sampai sekian. Kita akhiri sampai di sini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.